Oke, selamat malam semuanya. Kita tunggu sebentar, belum ada yang masuk. Ikut nonton. Oke, belum ada yang masuk. Apa langsung dimulai aja ya. Kita coba tunggu dulu lah. Berapa menit ya? 3 menit maybe. 3 menit berarti 26 mungkin sampai 29 atau pas setengah 9. Tunggu sebentar. Nggak boleh pegang-pegang muka. Katanya ada coronavirus. Tidak boleh pegang muka. Oke, ada satu pemirsa akhirnya. Coba lihat siapa ini. Tuh, belum ada yang nonton. Masih 0. Masih nungguin lagi. Ngomong-ngomong ini tadi sudah on off 4 kali. Belum ada yang nongol. Ya, akhirnya ini mulai nongol ya. Oke. Kita tunggu sampai setengah 9. 2 menit lagi. Kita mau nunggu 2 menit. Oke, sudah mulai 3. Penontonnya sudah mulai 3. Oke, tapi belum kelihatan di sini. Oke. Wah, ada Dokter Sarah. Ada Bu Dewi. Amazing semua ini. Leader amazing. Oke, sudah 6. Mau ditunggu nggak? 2 menit lagi. Oke. Kali ini ditemani oleh ada anak ini ya. Oke. Sudah 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Biar pas kalian. Siap Bu Siti. Oke ya, kita mulai aja. Sudah setengah 9. Oke. Jadi sesuai dengan judul. Oke. Selamat malam semuanya. Kebetulan kali ini saya dikasih tugas oleh KAT Pusat untuk sharing dan berbagi. Nah, cuman mungkin sebelum saya berbagi atau mau ini cerita lebih tepatnya, nanti apa yang kira-kira akan saya sampaikan kalau berguna Anda bisa coba terapkan, tapi yang pasti coba konsultasikan dahulu ke leader atau sponsor Anda yang terdekat. Kenapa? Karena kondisi di lapangan kita bisa berbeda ya, terus mungkin situasi dan kondisinya juga bisa lain-lain gitu ya. Jadi mesti konsultasi. Jadi ibaratnya apa yang di-sharingkan oleh para leader itu kan ibaratnya piece of information gitu ya, pieces of information. Jadi banyak informasi. Nah, apa yang harus dilakukan adalah sebenarnya bagaimana menata informasi itu dengan cara yang tepat dan benar supaya sesuai dengan kondisi Anda dan bisnis Anda dan tim Anda seperti itu. Jadi walaupun mungkin informasinya benar atau informasinya bagus, tapi mungkin nggak sesuai sama strategi yang sedang tim leader Anda atau tim Anda jalankan kayak gitu ya. Jadi sekali lagi konsultasikan karena kita biasanya tiap handle tim itu kan caranya beda-beda ya. Jadi caranya beda, mungkin kadang juga ada budaya yang juga lain kayak gitu.
Nah, langsung aja berarti sesuai dengan judulnya. Judul ini sebenarnya muncul terutama karena banyak kalau di kondisi tim saya sendiri ada yang sering tanya gitu ya. Saya sudah banyak edukasi atau saya misalnya sudah cukup sibuk gitu ya, sibuk tapi kok nggak ada hasil ya coach gitu ya. Nah, di sini kita biasanya harus coba evaluasi Bapak Ibu. Jadi kita mesti evaluasi, ini saya ngomong sambil nyontek. Jadi kita mesti sambil evaluasi, jadi real problemnya itu ada di mana ya. Tapi seringkali biasanya real problem itu adalah di sikap kita sendiri Bapak Ibu. Jadi seringkali kita menjalankan Kangen Water ini cuman hanya sebatas karena kita suka jalanin gitu ya. Dan suka jalanin hanya sebagai kira-kira hobi kayak gitu ya. Ya karena kita suka kita jalanin, kalau waktu kita nggak mood nggak dijalanin kayak gitu. Nah tapi kalau kita ambil sikap sebagai real business owner, ya Anda lagi mood nggak mood atau lagi ada masalah atau tidak, ya tetap dijalanin kayak gitu. Jadi kayak misalnya sekarang lagi rame apa ya, lagi dicari polisi gitu ya. Jadi Surabaya ini lagi ada kasus gitu ya. Jadi salah seorang tim itu dipanggil polisi gitu ya. Jadi case-nya seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda atau tim yang ngalamin seperti itu, kira-kira bakal down atau tidak gitu. Kalau bakal down, terus apa solusinya gitu ya. Jadi kita bisa fokus sama solusi dan bukannya mutung atau apa? Mutung itu apa ya bahasa Indonesianya? Motong ngambek segala macem terus jadi nggak jalanin kayak gitu ya. Jadi kalau kita business owner ya cari solusi gitu, cari solusi gimana caranya bisa jalan kayak gitu ya. Nah atau juga ada suatu kondisi misalnya Anda sudah jalan 1 tahunan tapi kok hasil nggak begitu signifikan bagus kayak gitu ya. Nah ada juga misalnya udah setahun tapi misalnya belum merasa dapat uang yang cukup gitu ya, atau hasil yang cukup, atau misalnya udah kerja keras tapi kok masih boncos kayak gitu ya. Boncos ini istilah dari doa kemarin ya, untuk Anda yang jalanin doa pasti tahu. Nah Bapak Ibu yang pasti perlakukan bisnis ini sebagai bisnis beneran Bapak Ibu. Nah tapi ada kalanya memang kita nggak bisa nyalain untuk teman-teman yang baru atau teman-teman yang kira-kira belum pernah bisnis ya. Kita sebagai leadernya kadang juga mengerti bahwa merubah orang punya mindset untuk menjadi business owner itu nggak gampang. Dan yang pasti nggak bisa instan, pasti butuh waktu. Tapi memang akan jauh lebih baik kalau beliau juga menyadari bahwa diperlukan mindset yang tepat gitu untuk menjalankan bisnis yang sesuai dengan hasil yang tepat juga atau yang dimau. Kalau kita misalnya mau dapat hasil yang bagus tapi tidak menjalankan dengan mindset yang tepat yang pertama, terus kalau yang kedua kita nggak jalanin dengan cara yang tepat atau sesuai dengan arahan leader, sponsor, tim, ya pasti hasilnya juga beda gitu ya. Jadi kalau misalnya Dokter Andika bilang A ya ikutin aja gitu. Kalau pengen hasilnya seperti Dokter Andika, kan kita nggak mungkin misalnya mengharapkan hasil seperti Dokter Andika, tapi caranya cara yang B atau cara C kayak gitu ya. Jadi sesuaikan seperti itu. Nah juga seperti ini Bapak Ibu, banyak juga dari kita itu atau tim kadang-kala menganggap Kangen Water itu sebagai pekerjaan gitu ya. Nah yang pasti kalau kita menganggap Kangen Water sebagai pekerjaan tentu hasilnya akan berbeda. Lebih banyak menuntut yang pasti kan, lebih banyak menuntut dan yang pasti lebih bermindset untuk punya income yang tetap gitu. Sedangkan kalau kita bisnis kan ada pasang surutnya, ada naik turunnya. Nah kenapa pada waktu turun ya harus dicari penyebabnya apa dan dievaluasi dari sana. Nah itu kerjaan business owner Bapak Ibu. Nah yang pasti juga pembedanya apa kalau antara hobis, jalanin sebagai hobi atau sebagai bisnis beneran, yaitu salah satunya sikap Bapak Ibu, sikap dan beliefnya kita. Ya terus kalau misalnya nggak belief, so pasti actionnya juga di lapangan pasti beda gitu ya. Nah terus ini ya. Nah sekarang kita bahas ini ya. Kalau misalnya hobi itu ya, hobi itu yang pasti itu tidak menghasilkan uang ya. Saya tahu kira-kira ada satu pekerjaan tertentu yang sesuai dengan hobi bisa ngasilin duit. Tapi kalau kita bicara kebanyakan orang, 90% atau di antara kita itu rata-rata punya hobi yang nggak menghasilkan uang gitu ya, rata-rata. Dan yang pasti selain hobi tidak menghasilkan uang, hobi itu sendiri juga cost money ya. Cost money tahu ya, maksudnya cost money itu menghabiskan uang gitu, tidak mendatangkan uang, tapi menghabiskan uang iya gitu ya.
Nah, yang pasti juga apa? Hobi itu dia tidak punya visi, Bapak Ibu. Kalau kita jalanin sebagai hobi, suka nggak suka, suka nggak suka. Kita suka ngelakuin gitu ya, tapi pada waktu bosen ya kita nggak ngelakuin hobi tersebut gitu kan. Nah, di sini kita juga bisa belajar kalau hobi itu biasanya kita menganggap hasil itu sebagai fungsi dari waktu gitu ya, waktu yang ditukar dengan hasil alias uang seperti itu ya. Tapi nah biasanya kalau Anda baca buku cash flow quadrant itu biasanya time sama dengan money itu ada di kuadran kiri yang paling atas Bapak Ibu ya. Nanti kalau Anda baca lagi itu kuadrannya E, di mana function atau fungsinya itu adalah waktu tuker sama uang, waktu sama dengan uang. Nah, itu fungsinya gitu ya. Nah, juga cenderungnya kalau kita jalani sebagai hobi itu cenderung kita selalu menyalahkan atau mencari kesalahan. Kenapa kok nggak berhasil? Kenapa nggak closing? Nah, itu biasanya selalu pihak ketiga yang disalahin ya, bukan introspeksi diri, bukannya ngelihat ke diri sendiri, bukan evaluasi, bukannya minta konsultasi, malah nyalain pihak yang lain kayak gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kalau business owner gimana? Business owner nih ya, tadi kan kita bahas seorang yang ngelakuin menjalankan Kangen Water sebagai hobi atau kesenangan. Nah, bandingkan sekarang kalau Anda jalanin Kangen Water dengan mindset business owner kayak gitu. Nah, kalau kita jalanin business owner, sekali lagi bisnis itu ada yang berhasil, ada yang enggak, tapi kita mau belajar atau ngelihat case kebanyakan business owner yang berhasil ya. Business owner yang berhasil biasanya itu selalu punya visi ya, visioner. Dan dia seorang leader kayak gitu ya. Nah, kemudian yang pasti apa? Ada intensional sendiri untuk membangun bisnis. Jadi ketika kita ngelakuin keluar rumah, kita mau edukasi atau mau follow up, Anda pernah terpikir nggak setelah ketemu orang itu mau diapain gitu ya? Jadi orang ini mau diapain? Atau selanjutnya setelah saya edukasi itu mau diapain? Ada kelanjutannya atau tidak? Nah, kalau kita keluar edukasi, tidak ada intensi untuk itu, untuk tujuan next berikutnya, maka ya bisa dibilang edukasi Anda gagal gitu ya, nggak ada outputnya nggak ada, atau call to action berikutnya tuh nggak ada gitu. Jadi ngapain edukasi? Berarti ya hobi aja gitu kan. Jadi hobi cuman sekedar saya happy sharing air, oke iya bener memang sharing air, bagus niatnya. Cuman sekali lagi kalau memang mau hasilnya bagus tentu saja kita perlu intensional yang berbeda gitu ya. Jadi lebih terstruktur gitu cara kerjanya. Nah, jadi tidak merasa juga harus semuanya dilakuin sendiri Bapak Ibu. Karena memang kalau di awal-awal Kangenpreneur ya tentu saja dilakukan sendiri ya. Jadi edukasi mandiri segala macam. Kalau belum bisa minta didampingin. Nah, cuman kadang-kala nanti ketika menginjak 4A dan seterusnya, tentu saja kan kita harus belajar untuk kerjasama bareng tim ya. Manage waktu bareng tim, mau fokus di titik mana, terus dikerjain di mana, terus kalau mau kayak gimana, atau misalnya tim mau naik posisi di titik mana yang perlu dikerjain, mana yang perlu difokuskan, itu semuanya didiskusikan Bapak Ibu. Didiskusikan dan dikerjakan dengan secara serius dan intensional kayak gitu ya. Jadi jangan lupa tadi selalu konsultasi juga gitu. Nah, di sini yang pasti kalau kita sebagai business owner yang berhasil, belajar dari business owner, itu rata-rata mereka selalu punya pola pikir nih yang paling penting juga ya, achieving more by doing less gitu. Jadi bisa mencapai yang lebih dengan melakukan yang lebih sedikit gitu ya. Tapi ingat, bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain dan malas gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik jadi konteksnya. Jadi kayak misalnya kayak Dr. Andika, itu beliau bisa dapat hasil yang besar sekali, itu achieving more gitu ya, by doing less. Maksudnya gimana ya? Beliau mesti lebih banyak untuk koordinasi dan seterusnya. Yang pasti bukan seperti kerjaan fisik ketika awal-awal bangun tim seperti yang dulu ya. Tapi karena beliau sekarang lagi bangun tim yang baru, jadi ya kayaknya turun gunung lagi ya. Jadi itu yang beliau kerjakan kayak gitu. Nah, tapi coba maksudnya gini, jadi kita kalau business owner itu tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Nah, itu gampangannya deh. Contoh gini, saya pribadi itu ada usaha konvensional, pabrik potato chips seperti itu. Nah, itu sudah jalan 8 tahun. Dulu ketika awal saya memulai dari nol, itu kami melakukan semuanya tuh sendirian Bapak Ibu. Karena alasan-alasannya banyak ya. Jadi kalau kita langsung hire pegawai terlalu banyak, itu uangnya siapa mau gaji gitu kan.
uangnya siapa, harus gaji gitu ya. Jadi packaging kita ngelakuin sendiri, kemudian jualan kita ngelakuin sendiri, pembukuan kita ngelakuin sendiri, terus audit kita juga ngelakuin sendiri, laporan pajak kita ngelakuin sendiri. Nah itu kita ngelakuin sendiri semua, jadi Superman kayak gitu ya. Nah tapi ketika usaha mulai maju, peran-peran tadi itu kita mulai hire orang untuk kita mulai delegasikan dan serahkan ke bagian-bagiannya Bapak Ibu, seiring dengan bisnisnya bertumbuh gitu ya. Makanya nanti kalau ketika Anda bisa ke 4A, ke 5A dan seterusnya, itu ada kadangkala kerjaan-kerjaan yang memang harus didelegasikan dan tidak harus Anda lakukan semuanya sendirian secara Superman kayak gitu ya. Nah kembali lagi silakan nanti konsultasikan seperti itu. Nah kemudian business owner itu memandang sukses itu sebagai fungsi dari value marketplace Bapak Ibu. Kalau Anda pernah tahu value marketplace itu berarti kita memandang suksesnya adalah berdasarkan fungsi berapa banyak jumlah orang yang kita bisa layani ya. Kita maksudnya Anda dan tim Anda lah. Anda dan tim bisnis Anda. Dan juga dia memandang sukses itu sebagai fungsi dari berapa banyak orang yang merasakan manfaat dari bisnis yang Anda offer atau tawarkan kayak gitu. Dan juga business owner selalu berfokus ke masa depan. Ya, dia tidak melihat kesusahan hari ini, atau dia juga lebih tepatnya tuh fokus sama solusi. Jadi kalau ada masalah apa ya diselesaikan, jangan mutung gitu ya. Nah ini bedanya kalau Anda di Kangen Water sama misalnya kita bisnis konvensional, kayak contoh kayak tadi di usaha saya konvensional. Itu kalau kita ada masalah segala macam harus selesai Bapak Ibu, karena kalau nggak selesai ya sudah keluar modal gede gitu loh, udah mau keluar modal besar, terus Anda moto nggak jalan segala macam kan nggak mungkin. Terus nanti siapa yang kasih makan pegawai-pegawai atau gaji pegawai kayak gitu. Terus nanti sudah nyetok packaging misalnya, terus sudah nyetok bahan baku, terus apalagi sudah keluar modal besar yang pasti gitu kan. Apalagi kalau tempatnya kita nyewa, bukan tempat sendiri, kan itu udah dibayar di muka gitu ya. Jadi nggak ada kata mundur gitu kalau bisnis bisnis konvensional gitu ya. Nah di sini juga seringkali yang harus kita pahami adalah apakah Anda juga menganggap Kangen Water ini sebagai real business gitu ya, real business owner gitu. Jadi kayaknya mulai hilangkan perbedaan antara business owner atau bisnis konvensional gitu ya. Bisnis ya bisnis gitu ya. Jadi perlakukan ya sebagaimana persisnya bisnis yang asli atau yang benar. Nah cuman memang yang pasti kalau Anda nggak pernah bisnis ya pasti nggak tahu bedanya di mana gitu ya. Tapi beruntungnya kita punya mentor yang mereka juga pernah bisnis gitu ya. Dokter Andika juga ada bisnis konvensional juga cukup banyak. Nah itu kita percaya aja. Nah itu sisi bagusnya mentoring di KAT Bapak Ibu. Jadi Anda cuma tinggal ikutin gitu ya. Nah kemudian apalagi dengan bersikap memperbesar. Nah itu dengan kita bersikap sebagai real business owner itu memperbesar chance kita untuk lebih cepat atau lebih mudah atau lebih lebih cepat untuk mencapai goals apa yang kita mau kayak gitu ya. Nah tadi kalau misalnya business owner itu kan mindsetnya achieving more by doing less. Nah kalau hobbies itu dia punya mindset minimum work for minimum result gitu ya. Jadi minimum result untuk minimum work itu kan beda banget gitu ya. Maunya kerja seminim mungkin tapi hasil maksimal. Nah itu lain gitu ya. Bedakan dengan achieving more by doing less gitu ya. Jadi kalau nanti yang pengen tahu coba buka kamus gitu ya. Tapi kalau Anda yang kebanyakan di sini mestinya sudah tahu inilah ya. Achieving more by doing less bedain dengan minimum work for maximum result gitu ya. Itu beda banget. Nah, terus kemudian kalau yang pasti hobbies biasanya kan banyak alasan tuh, misalnya pasangan nggak dukung atau misalnya pasangan nggak dukung atau kucing meninggal kayak gitu ya, banyak alasan gitu untuk tidak edukasi. Atau sekarang kan lagi dilarang tuh nggak boleh pakai stiker gitu kan, nggak boleh pakai stiker, nggak bisa jualan dong, nggak bisa jual mesin dong, enggak juga Bapak Ibu. Saya juga pernah ingat dulu awal-awal saya jalanin itu tim saya itu termasuk saya juga itu kita tidak pernah jualan air sama sekali ya, langsung jualan mesin. Itu pun bisa gitu ya. Jadi pikir-pikir lagi ya
kembali ke yang dulu gitu ya. Jadi justru malah lebih tajam gitu loh. Justru kita malah lebih tajam dengan pengalaman yang sudah ada. Itu harusnya malah lebih bagus gitu, lebih oke. Justru bisa menjadikan alasan untuk si prospek untuk dia punya mesin sendiri gitu ya. Kalau dia nggak mau dikasihin stiker gitu ya, nggak boleh pakai stiker kan. Jadi dia mesti terima botolan kosong tanpa stiker itu ya, untuk kita bisa ini gitu ya. Yang hasil edukasi baru nanti dia belinya langsung dari tangan Anda, itu botolan kosong aja tanpa stiker ya. Itu kalau di tim saya sih gitu. Nah kemudian yang pasti kalau Anda mau bisnis yang besar dan bagus dan ini ya, so pasti harus di planning ya. Setiap bisnis besar dia pasti ada grand plan. Ada grand plan dan dia dari grand plan baru kita bisa susun strategi, nggak bisa kebalik ya. Jadi planningnya dulu, goal besarnya apa, impiannya apa, baru goals atau baru dari goals itu plannya apa, baru strateginya apa, kayak gitu ya. Nah ini untuk tiap kondisi orang bisa berbeda-beda gitu. Nah ikuti, intinya kita sudah punya kurikulumnya ASIS, jadi enaknya sih itu sebenarnya, kita tinggal ikutin aja. Terus yang pasti gini, Anda mungkin boleh ikutin kurikulum di luar ASIS, tapi ya kalau dari pengalaman, mending Anda ikutin dulu ASISnya deh. Anda ikutin dulu ASISnya. Let's say 3 bulan, 6 bulan, ya nggak bisa 6 bulan sih. Kalau kita bicara bisnis, keefektifan satu pekerjaan itu harusnya bisa dinilai paling nggak 1 tahun Bapak Ibu. 1 tahun, baru kita bisa ngeliat keefektifannya. Contoh kayak gini. Kayak di perusahaan saya konvensional itu, kami pada saat itu ganti packaging ya, ganti kemasan, ganti packaging. Terus yang semula kami impor dari China, lalu kami ganti ke supplier Indonesia ya. Singkat kata, karena desainnya itu susah, bahannya lain, jadi kami harus mengganti desain. Dan karena si desainer itu gambar-gambarnya itu kami nggak pernah cocok, lalu partner saya memutuskan untuk ya wes lah nggak enak gitu ya. Karena nggak enak, akhirnya kita menerima desain yang menurut saya nggak oke. Itu keputusan agak inilah ya, agak error. Jadi akhirnya diterima. Dan Anda tahu itu hasilnya apa setelah ganti packaging? Beberapa bulan nggak kelihatan. Kita taunya setelah 1 tahun ya. Setelah 1 tahun ternyata grafik 6 bulan ke atas, 6 bulan terakhir itu jelek banget. Sampai akhirnya average kita rugi, turun omset itu 30-40% ya, Anda bayangin. Jadi cuman ganti packaging itu kita bisa rugi omset turun ya 30-40% something lebih gitu. Jadi ya itu tadi ya. Jadi kalau istilahnya itu tadi ngomong apa sih tadi? Ya itu tadi, kalau nggak ada plan gitu ya. Nah itu tadi nyambungnya kemana sih? Aduh, nyambungnya kemana ini? Ke situ. Orang gila ikuti. Nah itu tadi. Jadi gini, kalau Anda mau lihat keefektifan satu bisnis harus 1 tahun ya, karena kita bisa ngeliat tuh 1 tahun, oke? Nah sekarang kalau tadi nyambungnya kayak yang tadi, jadi kalau Anda mau punya cara lain, saran dari saya adalah mending Anda ikutin ASIS dulu 1 tahun. Kalau nggak ada hasil, monggo cara lain atau cara Anda sendiri, dibandingkan awal pertama kali Anda ikutin cara Anda sendiri, terus 1 tahun nggak kerja, so pasti nggak kerja lah, karena nggak gampang. Dan juga ya sorry, Anda juga belum tentu berhasil. Sedangkan caranya disusun oleh Dr. Andika dan teman-teman dan para leader itu kan sudah berhasil, udah nyata-nyata 5-4 ya, 5-4 udah nyata-nyata berhasil. Jadi tinggal ikutin gitu. Jadi harusnya sih udah nggak usah mikir iya bisa apa nggak bisa, nggak, wis jalanin aja gitu, udah pasti berhasil kayak gitu. Jadi buang waktu Bapak Ibu, karena kalau 1 tahun itu cukup lumayan signifikan kalau kita bicara bisnis. Jadi Anda juga rugi waktu kayak gitu ya. Nah ini terus, nah ini kalau mungkin untuk Anda yang sudah merasa cukup kerja keras tapi belum ada hasil, nah ya tadi Anda mesti coba introspeksi, apakah selama ini Anda ngelakuin Kangen Water itu cuman sebagai hobi semata, ataukah Anda
melakukannya sesuai dengan yang saya bahas di awal tadi ya, ciri-ciri orang yang jalanin dengan mindset business owner. Dan yang pasti gini, atau misalnya Anda sudah cukup keras bekerja tapi belum ada hasil. Nah, ini Anda bisa lakukan kalau sebagai seorang business owner. Yang pertama klarifikasi ya. Klarifikasi sama siapa ya? Ke leader lah gitu ya, ke leader sama mentor aktif terdekat. Nah, terus yang kedua dipikirkan. Terus yang ketiga konsultasi ya. Klarifikasi, konsultasi, dipikirkan. Kenapa kok belum? Salahnya di mana? Nah, supaya mencegah hal ini terjadi dan berlarut-larut, memang ada baiknya dari awal Anda mengembangkan habit konsultasi dari awal gitu ya. Jangan menunggu ada salah baru konsultasi, itu wasting time banget. Nggak bijaksana gitu ya, tidak bijaksana. Saya pun di perusahaan konvensional juga sama gitu ya. Jadi kami punya produksi potato itu bibitnya kan dari Belanda ya, jadi bibitnya dari Belanda, kita ke segmen sehat, nggak ada MSG segala macem. Terus singkat kata gimana, jadi kami juga punya konsultan itu datengin dari Belanda Bapak Ibu, datengin dari Belanda. Sekali kita sesi konsultasi itu beliau harus datang ke Indonesia, ke tempat kami. Jadi so pasti ada biaya-biaya kan, Anda bisa hitung sendirilah. Tiket pesawat kami bayarin, akomodasi kami bayarin, kemudian apalagi fee ya kan, fee konsultan ya. Fee konsultan itu around 3.000 USD ya. Jadi Anda bisa hitung kira-kira 3-4 hari ya. Jadi kalau Anda dapat konsultasi gratis dari leader, pakai ya. Kalau nggak dipakai, aduh, weman gitu ya. Jadi Anda mau jalanin memang serius atau enggak gitu ya. Kalau serius ya harus konsultasi kayak gitu. Kalau nggak konsultasi, eman gitu ya. Orang-orang di luar sana, bisnis sana itu selalu mencari Bapak Ibu konsultasi. Kenapa? Karena kalau nggak konsultasi, risikonya apa? Duit hilang. Ya, duitnya hilang. Errornya karena banyak, trial errornya tuh banyak. Jadi kalau bisa konsultasi, bisa efisiensi, ya dilakukan gitu ya. Itu kalau kita jalanin perusahaan Bapak Ibu. Jadi pakailah jasa konsultasi dari leader kayak gitu ya. Jadi dan waktu konsultasi pun usahakan Anda juga sudah punya bahan apa yang mau diomongkan kayak gitu ya. Bisa aja sih Anda datang konsultasi tanpa bahan, tapi yang pasti leader Anda akan makan waktu lebih banyak kalau ya cari tahu di mana Anda errornya gitu ya. Tapi kalau Anda sudah punya bahan, Anda sudah punya data, nah konsultasinya lebih enak. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi, bukan tadi. Contohnya adalah dari hal yang paling simpel, Anda punya daftar nama nggak? Karena banyak leader saya juga 3A segala macam, itu daftar nama juga belum gitu ya. Jadi kalau dia daftar nama nggak ada, tidak ada FKB-nya, nggak ada PAM-nya, dia misalnya bilang belum ada closing. Kan kalau saya pribadi, ya lihat daftar namamu kayak gitu ya. Nah kemarin edukasi ke siapa? Apakah yang Anda edukasi sesuai dengan target market yang Anda mau tuju gitu kan. Ini ilmunya doa ya. Kalau kemarin yang Anda ikut doa nggak dipakai ilmunya, sayang pol. Jadi Anda harus pakai itu untuk menentukan niche market. Jadi Anda mau fokus sama end user, mau fokus cari tim kerja, atau mau cari investor. Nah itu kan dari daftar nama semua. Dan kalau dia misalnya dia edukasi belum ada hasil, berarti dia edukasinya ke siapa aja. Dan apa hubungan dia sama si orang ini gitu kan. Karena yang pasti, kalau misalnya si tim Anda itu berada di level 5, tentu saja dia akan mengalami kesulitan untuk prospek di level 8-9, ya kan? Berarti harus borrow strength, berarti harus borrow Anda sebagai leadernya nemenin dia, ya kan? No other choice gitu ya. Ini kalau menurut saya sih nanti Anda konsultasi lagi sama leader. Tapi kalau Anda misalnya di level 5, tim Anda di level 5, edukasi daftar nama yang di level kira-kira di bawah, 2-3 itu juga kecenderungannya agak ngeper gitu ya. Agak ngeper apa? Prospek belum tentu percaya. Dia akan menganggap, lu kan bisa beli mesin ya karena kamu lebih kaya misalnya. Atau mungkin karena kamu dokter. Atau karena kamu ini, karena itu ya, seperti itu ya. Tapi ini sebenarnya bukan jadi kendala ya. Karena yang hal seperti ini Anda bisa bawa ke kaget ya. Jadi semuanya sebenarnya kita tuh bisnis infrastruktur kita udah cukup bagus ya. Udah lengkap, ada kaget, ada amplas segala macam, Anda tinggal pakai, yaitu infrastruktur. Karena kalau kita mau bangun bisnis gak ada infrastruktur, prospek Anda tuh mau diapain gitu kan. Jadi ya tadi, kalau kita edukasi, follow up, gak punya intensi tertentu, ini CTA-nya atau call to action-nya mau diapain ya,
mending bobok diem di rumah gitu ya. Ya enggak juga sih, tapi ya paling enggak kita udah share the water, dia sehat gitu kan kalau Anda sedekah. Nah, kira-kira seperti itu sih. Jadi salahnya di mana? Terus yang pasti punya sistem dan proses untuk bertumbuh bareng tim ya. Punya sistem dan proses ya. Ini KAT sudah punya ASIS, tinggal Anda mau jalanin nggak? Anda mau datang kaget atau tidak gitu. Atau Anda cuma mau datang kaget ketika ada prospek gitu ya. Ketika Anda cuma datang kaget karena ada prospek ya, berarti itu bukan bisnis Anda gitu. Berarti itu bukan infrastruktur Anda gitu. Jadi itu sudah mencerminkan Anda belum ada di state business owner gitu Bapak Ibu. Jadi ada tidak ada ya datang. Karena apa? Karena Anda mau merasakan feel sebagai business owner bahwa kaget itu milik Anda. Makanya Anda harus datang. Ya, jadi karena kaget itu juga akan merupakan showroom gitu ya, showroom, ruang pertunjukan. Ya, kaget adalah ruang pertunjukan untuk demo produk, dan yang pasti ruang pertunjukan untuk apa? Para pelakunya kan disuruh maju itu kan 1A, 2A siapa sampai 6A itu kan show komunitas gitu ya. Jadi mesti dilakuin kayak gitu ya. So itu tadi ada punya bisnis system. Kemudian bisnis system itu kurang lebih kayak gimana sih ya? Yaitu tadi salah satunya infrastruktur kaget. Ada amplas mungkin, ada kelas edukasi. Terus ada kelas-kelas yang diadain sama leader Anda tinggal pakai kayak gitu ya. Yang pasti kalau Anda business owner juga harus tahu angkanya. Terus kalau Anda tahu angkanya, Anda bisa kejar angka. Ya, kalau Anda bisa kejar angka, Anda bisa evaluasi angka. Kalau Anda nggak tahu angka atau kita nggak tahu angka, kita nggak bisa kejar. Ya, jadi misalnya, apa ya? Saya mau ngejar anak gitu ya, dia lari ke jalan, tapi tutup mata kan nggak bisa ngelihat. Gimana mau ngejar dia ya? Jadi harus tahu dulu, baru bisa ngejar. Nah, kalau sudah dikejar, udah dikerjain, baru kita bisa lakukan evaluasi, nyampenya di mana, atau yang mana yang perlu di follow up. Nah, tinggal turun di sana, ya. So, jadi kita kerja nggak sekedar kerja, tapi kerja pakai intensional dan tujuan. Ya, jadi nggak sekedar asal aktivitas edukasi. Edukasinya banyak, 30 gitu ya, tapi nggak di follow up. Terus nggak diapa-apain. Nah, terus tujuannya mau ngapain gitu kan? Kerja sosial gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, dapat ini ya, dapat banyak manfaat, dapat berkah juga. Cuman ya yang pasti kurang lah secara bisnis gitu untuk hasil yang kira-kira Anda mau capai atau tujuan atau di apa? Anda tujuin gitu ya, atau tujuan. Tujuan apa sih? Ya itu. Kira-kira seperti itu. Loh, hilang. Oke. Ini jam berapa ini udah? Udah jam berapa ya? Oke. Jam berapa nih? Wait. Oke, udah setengah jam rupanya. Nggak terasa ya. Ya udah deh. Oh, gitu aja mungkin karena sama admin dibatasi. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Nanti kita bisa tanya jawab lebih lanjut dan memungkinkan untuk leader Anda juga bisa bantu mantau Anda punya problem apa atau pertanyaan apa, nanti ya siapa tahu leader Anda juga bisa bantu jawab pertanyaan dan bisa langsung turun tangan ya. Kalau ya bila perlu di tag gitu namanya ya, misalkan beliau belum lihat video ini kayak gitu. Ya, tanpa prospek harus datang setiap kaget kalau ini bisnis Anda ya, karena ya kan bisnisnya Anda sendiri gitu ya. Gitu. Oke deh, mungkin gitu aja. Nanti silakan tinggalkan di komen pertanyaan dan segala macam. Tag atau mention leader Anda, sponsor Anda kalau Anda punya pertanyaan, jadi supaya bisa langsung dibantu follow up juga. Terus oke, mungkin sementara segitu aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam dan sampai jumpa.